Pemirsa, kali ini Otan akan memperkenalkan sobat yang punya bentuk tubuh unik. Salah satunya adalah sobat air yang punya kaki di kepala. Waduh, udah kayak monster laut aja kamu sob. Tapi tenang. Itu semua normal kok bagi hewan kelas Cephalopoda. Nah, gurita ini jadi salah satunya. Cephalopoda berasal dari bahasa Latin cephalus dan poda, yang berarti kaki di kepala. Nama ini diambil dari ciri khas hewan yang memiliki tentakel atau lengan di sekitar kepalanya. Gak cuma kakinya aja nih yang di kepala, tapi sobat pintar ini juga memiliki otak yang banyak loh. Selain otak utama, gurita juga punya otak mini di masing-masing lengannya. Waduh, kok bisa ya? Otak mini ini memungkinkan gurita untuk bisa bertindak secara cepat dan efektif. Gak cuma itu aja, tentakel ini juga mampu bertindak secara mandiri tanpa harus mendapat perintah dari otak pusat. Germaks! Sobat Otan yang ini juga gak kalah aneh teman. Pasti kalian sudah gak asing dong sama sobat santuy ini. Yaps, dia adalah bintang laut. Kira-kira apa ya yang membuat si bintang laut ini berbeda? Sekilas ya seperti baik-baik saja kan? Ternyata bintang laut ini tidak memiliki otak loh. Iya benar, kalian gak salah dengar kok. Sebagai penggantinya, bintang laut menggunakan sensor dasar untuk menjaga diri dari serangan musuh. Selain itu, sensor ini juga digunakan bintang laut untuk mencari makan teman. Selain tidak memiliki otak, konon katanya bintang laut juga tidak memiliki mata loh. Tapi apa iya? Sekilas jika kita lihat dengan mata telanjang, bintang laut memang nampak tidak memiliki mata teman. Namun faktanya, sobat laut ini memiliki mata loh. Hanya saja letak dari matanya tidak sama seperti makhluk hidup pada umumnya. Mata sobat otan ini ada di masing-masing lengan mereka. Pada sebuah penelitian, mata bintang laut disebut memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap cahaya. Dari sinilah mereka bisa mengetahui gambaran tentang lokasi terang dan gelap saat berada di laut. Nah, kalau sobat otan ini punya keunikan memiliki perut di kepalanya. Duh, ayo wae sih kamu sob. Lobster memang memiliki dua perut teman. Satu berada di tengah tubuhnya, satu lagi berada di kepala mereka. Tenang, gak usah panik. Otan coba bantu jelaskan ya. Perut mereka yang berada di mulut itu bukan sembarang perut. Perut lobster ini punya gigi loh. Di perut itulah makanan dilumatkan teman. Sementara perut bagian tengah memiliki fungsi untuk membantu mencerna makanan. Selain perut, udang karang ini juga memiliki saluran urin tepat di bawah matanya loh. Ya ampun sob, Otan gak habis fikri deh sama kamu. Teman, selain lobster air laut, ada juga loh lobster air tawar yang menjadi komoditi ikan hias. Kita intip yuk kegiatan si capit air tawar ini. Check it out! Belum kenalan udah main gigit-gigit aja kamu kura-kura. Sobat Otan si lobster jadi refleks mau capit kamu kan tuh? Duh, perkenalannya bakal gagal nih sepertinya teman. Mereka sepertinya malah akan adu kekuatan. Waduh, Otan jadi merasa bersalah nih. Wah, kura-kura Brazilnya malah terlihat lebih jahil dan agresif ya. Sedangkan lobster air tawarnya hanya mencoba bertahan. Benar-benar kamu sob. Jangan macem-macem kamu. Capitan sobat Otan ini bisa berbahaya tuh. Apalagi kalau sudah marah karena merasa terganggu. Waduh. Ada 2 ekor lobster air tawar nih. Kamu gak ada takut-takutnya sob. Ya ampun, sampai dinaikin gitu. Rusuh banget kamu sob.
berasal dari Papua, Australia, dan juga Papua Nugini. Habitat aslinya adalah perairan tawar yang dangkal dengan substrat berlumpur. Sobat Totan satu ini sangat toleran terhadap lingkungan hidupnya loh. Bahkan, ia bisa hidup di air yang kandungan oksigennya rendah. Nah, untuk membedakan jantan dan betina pada lobster air tawar ini cukup mudah, teman. Tinggal lihat saja bagian capitnya. Jika ada yang berwarna merah, berarti itu lobster air tawar jantan, teman. Jika tidak ada, berarti betina. Teman, salah satu tanda pertumbuhan berat dan panjang pada lobster air tawar ini ditandai dengan proses molting atau pergantian cangkang. Karena cangkang lobster bersifat kaku, maka ketika tubuhnya bertambah besar, lobster akan melepas cangkang lamanya, teman. Ya, sama seperti kalian lah, teman. Semakin kalian tumbuh besar, ukuran baju kalian juga bertambah, kan? Sobat Totan ini mengalami molting hingga puluhan kali selama hidupnya. Proses molting pada Sobat Totan ini mulai terjadi ketika berusia sekitar 2-3 minggu. Molting pada lobster air tawar usia dewasa seperti ini terjadi 1-2 kali dalam setahun. Sedangkan pada usia remaja atau sebelum dewasa merupakan frekuensi tertinggi pertumbuhan tubuhnya, sekitar 4-5 kali dalam setahun. Saat mengalami molting, keadaan lobster lagi lemah-lemahnya, teman. Tidak jarang lobster lain akan menyerang dan tidak segan-segan memakannya. Makanya ia juga dikenal dengan hewan kanibal. Mungkin ini ya yang disebut teman makan teman. Oke, sekarang Kak Iza mau mencoba meletakkan Sobat Totan ini di atas rumput. Ayo sob, silahkan jalan-jalan dulu. Bisa tahan berapa lama sih kamu? Wah, kuat juga kamu sob, bisa jalan-jalan di darat gitu. Tuh lihat, Kak Iza sampai menghitung lama Sobat Totan ini tanpa air. Wah, sudah sekitar 15 menitan, masih santai aja kamu sob. Oke juga ketahanan kamu di darat ya sob. Ternyata ini loh rahasianya. Sobat Totan ini memiliki rongga karapas yang dapat menyimpan air dan menyerap oksigen. Dengan organ super ini, lobster bisa bertahan tanpa air selama 48 jam. Wih, tahan lama juga kamu sob. Teman, kalian penasaran gak sih kalau dicapit lobster bisa sesakit apa? Eits, tenang aja teman. Nggak ada orang yang akan tersakiti kok. Kita pakai timun dan wortel aja ya untuk membayangkan seberapa kuat sih capitannya. Let's go Kak Iza. Coba tolong wortelnya dimasukkan ke capit Sobat Totan. Wih, kuat juga kamu sob. Bisa sobek juga tuh wortelnya. Mantap kamu sob. Kebayang kan kalau kena tangan kalian teman. Makanya nggak boleh sembarangan dipegang ya. Apalagi kalau nggak tahu caranya. Bisa-bisa bakalan kena capit tuh kalian. Kalau Kak Iza sih udah ahli banget ya dan tahu cara pegangnya. Jadi aman-aman aja tuh. Waduh, ada apa nih? Kok pada ribut-ribut sih? Hei, jangan pada berantem dong sob. Otan kan jadi bingung nih. Mau melerai tapi takut kena capit kalian. Serba salah deh jadinya. Aduh, bisa gak sih pada akur aja gitu? Teman, Sobat Totan ini memang seneng banget berkelahi. Karena mereka termasuk hewan teritorial yang akan selalu menjaga wilayahnya. Jadi, siapa saja yang mengusiknya, siap-siap deh tuh ya merasakan guntingan capitannya. Oh ya teman, indukan lobster ini biasanya akan bertelur setelah proses reproduksi kurang lebih selama 2 hari. Sekali bertelur bisa hingga ratusan telur loh. Tuh lihat teman, indukan lobster ini menggendong telur yang masih berusia sekitar semingguan. Gemes banget ya. Telur-telurnya saling menempel seperti buah anggur ya. Tuh, gemes banget sih.
indukan lobster air tawar ini akan menggendong telurnya kurang lebih selama 40 hari. Untuk melindungi telur yang mereka gendong, terlihat sekali tuh sang indukan menutup telurnya dengan ekor tuh. Wih, benar-benar overprotective juga ya kamu Sob. Kasih ibu memang tiada tara ya.